Peresmian gereja harus menjadi acara sosial yang sangat dirayakan. Karena di gereja banyak talenta diasah, kehidupan dirubah, dan jiwa diselamatkan. Gereja adalah tempat inklusi sosial di tempat-tempat yang lebih pinggiran di kota itu dan satu-satunya tempat untuk bersantai, interaksi sosial, dan pembelajaran. Rabu 20 April 2022 bertempat di Kabupaten Maibrat dilaksanakan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Sion Kabupaten sebagai bentuk memperluas pekerjaan Tuhan di bumi Maibrat. Dengan penuh rasa sukacita seluruh hamba Tuhan, para pemimpin daerah Papua Barat dan perangkat kerja pemerintah, juga seluruh warga gereja Jemaat Sion Kabupaten mengikuti seluruh proses peresmian dan pentabisan yang diawali dengan ibadah syukur pada gedung gereja yang lama yang hanya menumpang pada gedung sekolah yang sederhana. Pemirsa, mari kita siapkan hati dan mengikuti ibadah syukur peresmian dan pentabisan gedung gereja Jemaat GKI Sion Kabupaten Bakal Klasis IT. Lapor keamanan dan aktivitas di distrik Kaitini Barat Kabupaten Maibrat dalam rangka pentabisan dan peresmian gedung gereja GKI Sion Kabupaten 1x24 jam aman terkendali. Laporan selesai. Lanjutkan. Saudara-saudari sekalian, kita menyaksikan bersama penghormatan cinta mata dari seluruh anak-anak Tuhan di kabupaten kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian juga akan disematkan kepada Gubernur Papua Barat, disematkan Loken dan juga Toba atau Ami. Selamat datang tentunya kepada Bapak Gubernur di kabupaten. Salah satu bentuk kesukacitaan anak-anak Tuhan di kabupaten ini dengan memberikan Loken dan juga mahkota, serta di dalam Loken tersebut berisi Ami. Satu penghormatan tentunya bagi anak-anak Tuhan di kabupaten dengan hadirnya orang nomor 1 di Papua Barat, kemudian juga Ketua Sinode GKI. Di tengah segala kesibukan, kedua Bapak terkasih tetap menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di kabupaten dalam kesukacitaan pentabisan dan peresmian gedung gereja GKI Sion. Salah satu bentuk tanggung jawab anak-anak Tuhan sekalipun bertugas jauh dari Maibrat, tetapi kampung panggil pulang. Dan penyempatan selanjutnya kepada Ketua Klasis Induk Tempo Dulu atau Ketua Klasis EMA. Dan penyempatan selanjutnya untuk Kapolres Maibrat. Sebuah tamu-tamu dan undangan yang penting, cukup penting bagi anak-anak Tuhan di kabupaten, semuanya mendapatkan penyematan mahkota, kasnoken, dan juga kubah-kubah atau am. Bupati dan diiringi dengan tari-tarian dari mama-mama di kabupaten yang tercinta.
Matias Kambu Siawe Om ya Junaka Om ya Judika Matias Kambu Siawe Om ya Markusa Om ya Markusa Matias Kambu Siawe Om ya Urbanusa Om ya Urbanusa Matias Kambu Siawe Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita nyanyi bersama-sama nyanyian Rohani 16 bait 2 dan bait yang ketiga. Sempurnakan kaya yang ada kata-kata seterusnya. Sempurnakan muliakanlah
lewat kebenaran firman yang begitu singkat disampaikan Muhammad. Roh Kudus kali lebih bilang, kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam kebenaran firman. Satu Raja pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara persekutuan ikuti dalam Alkitab masing-masing. Dari 1 Raja pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Dan berikutnya itu pentabisan bait suci, tabut perjanjian dipindahkan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin kuat orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terbilang dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu menerbangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu penanggal mengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Yang ini loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat 9 ini apa yang dialami oleh Musa? Kita lihat pada ayat yang saya baca, ayat pasal 10 dari Keluaran 10 ayat yang ke-5, dia katakan, lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Hari ini kita akan mengakhiri semua pelayanan di tempat ini. Kita hanya pinjam dalam waktu tertentu, dan hari ini juga kita akan menjadi saksi. Kita akan pindahkan semua alat-alat sakramen. Sakral artinya kudus, kados untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lilin depan, simbol 7 kaki dia di kemah suci. Karena dari kemah suci dulu, dari tabernakel dulu, pindah ke bait Allah di Yerusalem. Hari ini juga dari sekolah ini, dari tempat ini, kita antar lilin depan. Isi hati Tuhan, kemauan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Alkitab akan terang, Roh Kudus depan, firman akan di tengah, dan kita semua ikut dengan yang lain akan kita antar dari tempat ini. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak 2007 sampai hari ini kami hanya 5 orang pendeta. 2007 kami tiba tempat ini, pendeta Alan Sosir ada di Segor, pendeta Rusrianto Mahua ada di Arus, pendeta Mary Lohana Pesi ada di Fategoni, pendeta Susan Sahetabi ada di Kisor, dan Ulim di Kabupaten. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hari ini kita angkat alat-alat ini ke rumah yang sudah Tuhan sediakan.
hingga hampir 6 tahun lamanya, warga jemaat dengan sabar menantikan gedung gereja yang baru, yang mampu untuk menghimpun seluruh umat Tuhan yang berada di kabupaten. Sehingga dengan penuh sukacita dan tetap menaati protokol kesehatan, warga jemaat bersama-sama melangkah untuk masuk ke dalam gedung gereja yang baru. Langkah demi langkah, dengan nyanyian memuji Tuhan, seluruh hamba Tuhan, pemerintah daerah dan perangkat kerjanya, serta seluruh warga jemaat GKI Sion menuju gedung gereja yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di pelataran atau di halaman gedung gereja GKI Sion Kabupaten yang baru. Di tempat ini kita akan menyaksikan bersama-sama prosesi penandatanganan prasasti oleh Bupati Maibrat, kemudian oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan Gubernur Papua Barat. Tolong minum di sana. 3, 2, 1. Iya. Terpotong sudah, balonnya mulai melayang Bapak Ibu. Dan yang terakhir oleh Bapak Bupati Maibrat. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene. Papua Barat dengan ditandai pemungkinan kita dengan demikian resmi gedung gereja GKI Jemaat Sion Kabupaten dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita diundang yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kemudian puji pertama dari Kepala Bidang diserahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan. Saya selaku Ketua Panitia yang dipercayakan oleh Jemaat GKI Sion Kabupaten selama 5 tahun 3 bulan membangun gereja GKI Sion Kabupaten, secara resmi saya menyerahkan kunci ini pada Ketua Sinode dan sebagai tanggung jawab jemaat yang percaya gereja kepada kami, saya serahkan langsung ke Bapak Ketua untuk dipergunakan untuk kemudian Rumah ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam dan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat dapatkan dengan puji-pujian syukur dan sembah baginya kuasa dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nyanyian doa nomor 97 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan marilah kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Jikalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita mengaku dosa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, Maha Pengampun dosa, kami bersyukur karena hari ini kami telah berkumpul memuji membesarkan nama-Mu di gedung gereja yang baru ini. Kami percaya bahwa penyiksaan, penderitaan, kematian di Bukit Golgota, Tuhan telah mengampuni segala dosa kami. Dan karena itu, dalam menjalani hidup dalam dunia ini, dalam persekutuan jemaat, juga secara pribadi, kami tidak terlepas dengan melakukan salah dan dosa. Kami mohon pengampunan Tuhan, supaya ketika kami dibaharui, kami terus sebagai persekutuan jemaat dalam bentuk kerajaan Allah yang dibangun sempurna di dunia ini, menantikan kesempurnaan ketika Tuhan datang kembali. Sayangi dan ampuni kami, demi Kristus kami mohon. Amin. Rohani 136 ayat 1 dan 2.
sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk kita mendengar petunjuk hidup baru dan pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Petunjuk hidup baru terdapat dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bersama-sama dengan semua orang percaya, marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Kita mulai. Gereja Kristen Injili Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen di Tanah Papua yang dipanggil Tuhan, yang dibangun atas dasar para rasul dan nabi. Dengan batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan dan kepalanya yang memerintah dan memelihara gereja dengan firman dan rohnya. Gereja Kristen Injili Tanah Papua mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Alkitab sebagai firman Allah memimpin pengakuan kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di gereja. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan Gereja Kristen Injil Tanah Papua menerima dan mengakui pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan-pengakuan iman lain yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan asas-asas gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di gedung Sion yang baru ini, umat-Mu telah duduk, hendak mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk tekun dan setia mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Berilah oleh firman-Mu kami bertumbuh-tumbuh dan kenal betul akan anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Injil Matius pasal 21 ayat 13a. Injil Matius pasal 21 ayat 13a. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13a berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Demikian ayat firman Tuhan bagi kita di gedung yang baru ini. Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas karya keselamatan Yesus bagi setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, dengarkanlah akan firman Allah. Tuhan mengasihi semua orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian, kita menyanyi bersama nyanyian rohani 129 ayat 1 dan 3. Jika masih berlangsung, kita akan menyelesaikan semua teks lagu yang ada pada liturgi. Karunia baik semua dan kata-kata seterusnya. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, hari ini kami umat-Mu berada dalam gedung Kabah-Mu yang kudus yang baru ditabiskan dan diresmikan. Kami telah memuliakan Engkau membaca firman. Umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas penyertaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Secara khusus di Jemaat Sion yang begitu mengalami kuasa Allah, mengalami suatu perubahan yang menjadi pergumulan panjang. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi alat penopang penyebaran pekabaran Injil di seluruh tanah Papua dan dunia. Ya Tuhan, berkati semua pemberian ini agar menjadi perhitungan Tuhan dalam kirbat penada perbuatan baik Allah, sehingga setiap orang yang mensyukur apa yang Tuhan buat menjadi anak-anak dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Kuduskanlah, sucikanlah persembahan ini untuk menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat satu teks pembacaan kita tadi dalam Injil Matius 21 ayat 13a yang berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Hari ini 1967 jemaat GKI di tanah Papua. Salah satu dari sekian banyaknya itu Jemaat Sion meresmikan satu bait Allah yang baru sebagai langkah maju dalam pertumbuhan pemahaman iman Kristen. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah membaca ayat ini, pasti timbul pertanyaan bagi kita, ada tertulis di mana? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 56 ayat 7 bernubuatkan kata-kata sebagai berikut. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara-saudari jemaat yang berbahagia, Yesus menggenapi nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu ia mengingatkan para pengikutnya ketika terjadi penyalahgunaan fungsi dari bait Allah. Yesus agak keras dalam bagian ini. Alasan ia tidak mendukung pengalihfungsian bait Allah karena menurut Yesus rumahku adalah rumah doa.
Yesus menyatakan pernyataan ini bahwa bait Allah adalah rumahnya. Mengapa saudara-saudara? Bait Allah dapat dipahami dalam dua aspek. Bait Allah secara tubuh manusia, di mana roh Allah berdiam, tetapi juga bait Allah secara fisik, persekutuan orang-orang percaya yang dihimpun untuk memuliakan Tuhan. Dua bagian ini menjadi sarana Allah untuk menyatakan maksud-maksud Allah di tengah dunia ini. Benarkah bait Allah itu ada Tuhan? Dan benarkah bait Allah itu rumah Yesus? Saudara-saudara, dalam Mazmur 11 ayat 4 menyatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dalam Habakuk 2 ayat 20 menyatakan juga Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Itu berarti saudara-saudaraku, di mana bait Allah didirikan, tanda bahwa Allah hadir dan tinggal di dalam bait Allah itu. Kalau Allah sudah ada di dalam bait Allah, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Yang pertama, gedung ibadah bait Allah itu tidak boleh dialihfungsikan untuk hal duniawi, tetapi tempat untuk memuliakan nama Allah dan memberi persembahan bagi Sang Penyelamat. Yang kedua, gedung ibadah bait Allah berfungsi tempat di mana memberitakan maksud Allah bagi umat, agar umat mengalami shalom, umat mengalami keselamatan yang telah dilakukan Kristus. Yang kedua, bait Allah berfungsi untuk mengajar. Mengajar apa, ibu bapak saudara? Mengajar maksud-maksud Allah, ajaran-ajaran Allah yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Dan yang ketiga, bait Allah berfungsi untuk melakukan mujizat dan membuat penyembuhan bagi orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat Sion, pergumulan umat sangat panjang untuk bagaimana membangun satu gedung yang luar biasa megah ini, semegah kuasa Allah dalam hidup jemaat ini. Gedung ini jangan menjadi suatu ikon saja, tapi kita harus buktikan bagaimana memberitakan firman Allah semegah gedung yang telah kita tebiskan dan resmikan. Disitulah akan kita melihat bukti tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana kalau kita telah membangun bait Allah? Apa konsekuensi bagi orang-orang yang membangun bait Allah? Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan katakan, siapa menabur, ia juga akan menuai. Dalam perjanjian lama, tugas pembangunan bait Allah dilakukan oleh para raja atau pemerintah sebagai wakil Allah. Bagian ini telah kita lihat dalam sejarah GKI di tanah Papua. Banyak anak-anak GKI yang Tuhan berikan posisi-posisi dalam pemerintahan sebagai wakil Allah, mengambil kebijakan yang luar biasa, penuh risiko, tapi demi Allah, harga diri bagi Allah jauh lebih penting daripada segala hal. Hari ini kita lihat di mana-mana menjamur bait-bait Allah milik gereja Tuhan. Untuk apa, saudara? Karena Allah tinggal di dalam. Ketika Allah tinggal dan tidak numpang dalam hidup jemaat, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan siang ataupun malam. Orang-orang yang ringan tangannya dan hatinya untuk menopang pembangunan bait Allah. Ingat ibu bapak, kalau ada keluarga yang telah berikan tanah ini bagi Tuhan, ingat, Tuhan ke surga itu tidak siap hotel, tidak siap apa-apa, dia siap tempat. Kalau di dunia kita memberikan tempat bagi bangun bait Allah, apalagi surga. Catat, surga menjadi tempat kediaman saudara-saudara, keluarga, marga, anak cucu yang memberikan tempat bagi pengembangan bait Allah. Masuk dalam syafaat kita berdoa. Matamu dan hatimu ada di sini, melihat hamba-hambamu dan umatmu yang telah Tuhan berkati. Dengan penuh sukacita kami telah ada di rumahmu yang kudus ini, yang dibangun oleh tangan anak-anak Tuhan
di dalam jemaat Sion ini. Kami percaya di tempat inilah Engkau akan berjumpa dengan umat-Mu dalam firman dan puji-pujian dan sakramen, supaya umat-Mu diberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman telah diberitakan oleh hamba-Mu, biarlah mendapat tempat yang layak di hati kami. Kami percaya bahwa rumah ini adalah rumah-Mu, tempat di mana Engkau akan berjumpa di hari-hari Minggu, di hari-hari lain dengan umat-Mu di sini. Masuk di nyanyian terakhir, kita nyanyian doa nomor 167 sekaligus ada aksi 5 menit untuk pembangunan pastori jemaat Sion Kabupaten. Kita menyanyi sampai pada ayatnya yang terakhir atau yang kelima. Jemaat menyanyi sambil berdiri di atas satu alas yang kuat. Saudara-saudara kekasih, ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pembangunan dengan penuh kasih kepada Bapak Cornelis Kambu Esos MSI. Dipersilakan. Pertama, saya menyampaikan selamat datang buat Bapak Gubernur bersama rombongan yang bisa meninggalkan segala kesibukan, tugas dan tanggung jawab negara yang lain, bisa tiba di kampung Kabupaten Distrik Tinju Barat. Tuhan berkati Bapak. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Ketua BPAM, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, dan yang bisa datang lengkap dengan seluruh pejabat teras Sinode GKI di Tanah Papua. Ini mungkin yang paling terbanyak. Ya, Tuhan berkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Yang terhormat Bapak Bupati Maibrat bersama seluruh SKPD yang berkenan hadir, Bapak Bupati Asmat selaku intelektual keluarga besar Kambu yang ada di dataran ini,
yang bisa dari jauh bisa datang, ya. Yang saya hormati kakak saya intelektual lainnya, Bapak Dr. Andes Ekonomi Lambert Jitmau, para pejabat yang semua memenuhi undangan kami bisa hadir, Bapak Dandim 1809 yang sudah berkenan hadir juga, sekalipun baru beliau dari Mare dan beliau ada di luar, beliau juga sudah memenuhi, dan terima kasih untuk Pak Dandim Maru sudah bisa mewakili beliau, karena ini adalah suatu momen bersejarah juga yang sudah dilakukan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Kapolres Maibrat yang hanya melalui via telepon WA saja, tapi bisa berkenan hadir untuk bisa melakukan proteksi tindakan pengamanan di tempat ini. Luar biasa, dan Tuhan akan berkati Bapak Kapolres, tetap akan naik terus. Para tamu undangan sekalian, saya tidak terlalu lama untuk membaca sambutan. Kemarin dalam hari Minggu, ibadah mingguan kemarin, saya sudah sampaikan kepada warga jemaat saya di Jemaat GKI Sion Kabupaten bahwa laporan itu nanti akan dilihat saja di buku panduan liturgi. Tapi saya berdiri di sini hanya menyampaikan ucapan terima kasih, karena dalam perjalanan seperti apa yang tadi Bapak Pendeta Urbanus Sulim menyampaikan dalam refleksi firman di tempat ibadah pertama, bahwa memang kami di sini di tahun 2015, 2016 itu kami mengalami goncangan yang begitu sangat dahsyat dari orang tua kami. Saya punya bapak sendiri, sehingga melakukan ancaman terhadap Bapak Pendeta Urbanus Sulim, dan bapak dari rumah itu turun melakukan ancaman di pastori bahwa Pak Ulim keluar dan saya mau bakar pastori ini, karena gereja ini saya dulu bangun dengan kayu. Sekarang Tuhan sudah kasih berkat banyak buat anak-anak, tidak ada yang membangun dengan besi. Dan itu dia mengimplementasikan dengan uang 5 juta. Tapi Pak Ulim menyampaikan bahwa Bapak, ini uang 5 juta ini orang mau pergi beli besi di mana? Tapi diancam Pak Ulim di situ, dan Ulim lakukan pendekatan teologis dengan Bapak seperti apa. Akhirnya Bapak juga bisa ini, dan kami memang sudah niat waktu itu mau membangun. Tapi ada satu dan lain hal, sehingga kami memulai pelaksanaannya pada tanggal 5 Februari 2017. Zamannya itu penjabat Gubernur Papua Barat Ibu Irene Manibui, dia datang di sini dan melakukan peletakan batu pertama, dan Pemda Maibrat itu mantan Bupati Maibrat Bapak Dr. Anies Beracagli MM di tempat ini yang kita lakukan peletakan, sehingga gereja ini kami bangun selama 5 tahun 3 bulan. Kepercayaan dari warga jemaat kepada saya, kalau saya mau sampaikan, saya juga menangis. Terus terang kalau dilihat gedung yang semegah ini. Tapi begitulah yang namanya pekerjaan Tuhan. Kami dapat hibah 2019-2020 dari pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dana aspirasi anggota DPR yang terhormat Bapak Otis F. Sagrim 1,5 miliar. Terima kasih Bapak Gubernur bisa mendengar aspirasi kami dan melalui DPR kami yang ada di daerah ini, sehingga bisa mengalokasikan anggaran 1,5. Kami pakai bangun dengan bantuan tunai Gubernur Papua Barat Ibu Irene 100 juta. Itu yang kita lakukan pertama. Dan keluarga Dr. Anies Beracagli MM melalui
Pak Effendi, semen 350 sak saat itu diserahkan. Bantuan Pemda Kabupaten Maibrat 350, dan bantuan dari kakak saya, bapak adik saya, Elisa Kambu, 100 juta. Itu yang tercover di sini. Dan ada partisipasi daripada warga jemaat saya yang ada di kampung. Terus terang, kenapa saya harus sampaikan bahwa yang ada di kampung? Supaya nanti Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur pulang juga bisa melihat. Pakailah orang yang baik untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Gubernur Provinsi Papua Barat, yang saya sapa dalam kasih Kristus, Bapak Dr. Andus Domingus Manacan MSc, juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bupati Kabupaten Maibrat bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Maibrat, Bupati Asmat yang berkenan hadir juga yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Wali Kota Sorong yang juga berkenan hadir, dan seluruh pejabat yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pak Dandim, Pak Kapolres yang berkenan hadir yang juga saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekretaris dan anggota pada pekerjaan sinode yang hadir pada kesempatan ini juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pimpinan klasis yang berada di wilayah 7 yang hadir, teristimewa kelas Emaru dan juga bakal klasis Aitinyo dan seluruh jajaran yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat dan seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak saya lupakan panitia, baik panitia pembangunan dan juga panitia peresmian dan pentabisan yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada di sini dalam rangkaian acara peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat Sion Kabupaten. Tadi kita memulai ibadah di gedung gereja sementara di sekolah. Nah, ketika kami jalan menuju sekolah, Pak Gubernur, Pak Bupati, kami berbincang-bincang, ya memang seperti itu. Dulu di kampung-kampung, dulu saya juga masih kecil di kampung, itu kami sekolah di gereja, gedung gereja. Pak Gubernur bilang nanti hari Minggu kita pakai gereja, hari Senin angkat meja, atur kembali di dalam gedung gereja, pakai sekolah begitu. Jadi saya pikir kalau hari ini pemerintah mengiyakan dan merestui gedung-gedung pemerintah berupa sekolah untuk dipakai juga sementara beribadah, saya pikir ini bagian yang pernah berlangsung dalam catatan sejarah kita. Jadi mari kita saling mendukung untuk soal ini. Nah, hal yang penting yang saya sampaikan untuk kita di saat ini secara khusus bagi jemaat Sion Kabupaten, kamu luar biasa. Ya, Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati. Tuhan berkati kita semua. Yang saya hormati Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, yang hormati Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati Bupati Maibrat, yang saya hormati Bupati Asmat, yang saya hormati Wali Kota Sorong, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Ketua DPRD dan juga Forkopimda Kabupaten Maibrat, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maibrat, yang saya hormati anggota BPA wilayah 7,
dan juga anggota pimpinan wilayah yang lainnya juga hadir. Yang saya hormati para ketua klasis yang hadir, terutama klasis GKI Bakal Klasis Aitino. Yang saya hormati Pak Kepala Distrik, para Kepala Kampung, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, baik sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan undangan sekalian yang berbahagia. Mari saja kita semua menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyertaan perlindungannya. Puji Tuhan ya, umat selalu setia dan setia berdoa untuk kita semua. Terutama berdoa untuk kita para pejabat ini, mereka tidak pernah berhenti, selalu berdoa. Kita pejabat ini yang lupa berdoa untuk umat, tapi umat itu selalu setia. Terima kasih untuk Sinode GKI di Tanah Papua dan seluruh jajaran yang selalu mendukung kita dengan doa. Dari doa itu puji Tuhan, ya, kita semua bisa sehat, bisa kuat, bisa bekerja, bisa mengabdi untuk pekerjaan Tuhan. Kita juga bekerja mengabdi untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita bekerja mengabdi juga untuk umat dan masyarakat. Ini tidak terlepas dari dukungan doa. Terima kasih banyak atas doanya. Ya, doa itu maka saya selalu bilang ya, kita rambut boleh putih ya, umur boleh lansia, tapi semangat, tekad, komitmen kita untuk membangun itu bagaikan milenial, bagaikan pucuk, bagaikan ABG, bagaikan anak-anak muda gitu. Ya, baik ini ya, sebagai orang tua saya berikan semangat spirit untuk kita semua, terutama kita punya adik-adik anak-anak muda ini ya, supaya jangan kalah sama kita yang orang tua-tua ini ya, semangat. Baik, ya 5 Februari 1855 ya, ketika Otto dan Gessler menginjakkan kaki di Pulau Masinam ya, dengan doa sulung bagi kita, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini sudah diberkati. Kita semua umat yang ada di atas tanah ini sudah diberkati, yang bicara ini juga sudah diberkati ya. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Dengan iman yang teguh oleh seluruh hamba Tuhan yang bekerja dalam gereja ini serta seluruh badan pekerja, juga anggota jemaat, sehingga gedung gereja dengan budget yang besar dapat berdiri kokoh dan dinikmati oleh seluruh warga gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui Ketua Sinode, warga Jemaat Sion Kabupaten diingatkan untuk tetap bersuka cita karena memiliki sebuah rumah Tuhan yang megah, tetapi juga harus bersuka cita karena melalui rumah ini dapat menghimpun semua umat yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan rumah ini dikatakan rumah doa. Warga gereja diminta untuk hidup saling menghargai, untuk membangun Maibrat yang lebih baik dengan damai, sehingga tanah Papua damai dengan damai Tuhan. Di kesempatan yang sama, Gubernur juga meminta kepada seluruh warga jemaat untuk tetap menaati protokol kesehatan dalam berbagai kesempatan. Pemirsa, usai sambutan yang diberikan oleh Ketua Sinode dan Gubernur, seremonial yang dilakukan seluruh warga jemaat disuguhi tarian yang unik oleh para pemuda dan pemudi Jemaat GKI Sion Kabupaten.
Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Semoga dengan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Sion Kabupaten Bakal Klasis Aitinyo menjadi suatu tolak ukur untuk bisa menjadi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bumi Maibrat, tetapi juga di Papua Barat dan di seluruh tanah Papua.